Bab 1541, Berpikir lewat. Pengaruh sekte-sekte besar seperti sekte fantasi Taiyi bahkan lebih besar daripada banyak rumah tangga kekaisaran di benua dan subkontinen. Kecuali bahwa kepala mereka bukan kaisar, sekte-sekte besar ini telah mencapai puncak sekte-sekte duniawi. Kepala sekte-sekte besar ini bahkan bisa menyamai kaisar dan para penguasa dan kanselir di Bukit Xuanyuan yang berpengaruh. Bahkan, rumah tangga kerajaan itu di benua lain dan subkontinen bahkan bisa diabaikan oleh mereka. Dalam hal ini, apa yang mereka routing untuk Xuanyuan Infinity Pangeran ketiga Kaisar Xuanyuan? Dengan kata lain, benda-benda berharga apa yang bernilai risiko besar bagi mereka? Cahaya mata Zhang Tai menjadi sangat tidak sadar saat dia menyaksikan ksatria surgawi dari sekte-sekte utama saat ini. Pada awalnya, Zhang Tai berpikir bahwa Tuan Guangnan mencintai Fang Xingyi murni yang tidak ada hubungannya dengan usia dan status sosial. Setelah mengetahui bahwa Pavilion Qionglo adalah anggota Imperial Alliance, Zhang Tai menyadari posisi dan peran Fang Xingyi yang sebenarnya dari Fang Xingyi untuk Lord Guangnan. Apakah Lord Guangnan tahu Imperial Alliance? Setelah semua, itu adalah aliansi kekaisaran yang memusnahkan sekte wilderness besar, yang pasti akan meninggalkan beberapa petunjuk. Mengingat pengaruh besar Lord Guangnan di perbatasan selatan, Lord Guangnan pasti tahu kisah di dalam tentang pemusnahan sekte hutan rimba besar. Jika demikian, Fang Xingyi mungkin hanya berfungsi sebagai kompromi dari Lord Guangnan ke Imperial Alliance atau perjanjian diam-diam antara dua pihak. Ayah Bai Suxian telah sepenuhnya mengetahui latar belakang Fang Xingyi, karena itu, Fang Xingyi mungkin menjadi informan aliansi kekaisaran di pihak Lord Guangnan dan penghubung antara kedua pihak pada saat-saat kritis. Dalam pengertian ini, Zhang Tai memikirkan banyak hal sekaligus. Tuan Guangnan pasti melihat terlalu banyak jenis perempuan. Tapi bagaimana dia bisa merayu teman putrinya? Lord Guangnan tidak menjelaskannya kepada Bai Suxian karena terlibat dengan Imperial Alliance dan memberikan dampak besar. Itu tidak akan baik jika Bai Suxian mengetahuinya. Sebaliknya, akan lebih baik jika Bai Suxian berbalik memusuhinya dan mengeluh tentang dia, yang bisa lebih baik untuk menutupi publik. Selain itu, Fang Xingyi secara resmi menikah dengan Lord Guangnan dan menjadi ratu setelah berita bahwa Kaisar Xuanyuan hilang tersebar di seluruh dunia. Yang mewakili kompromi resmi dan perjanjian diam-diam antara Lord Guangnan S Mansion dan Imperial Alliance hingga tingkat tertentu. Mengingat tanggapan Tuan Guangnan Mansion setelah ruang bawah tanah sekte hutan belantara besar di Gunung Central Pillar ini ditemukan, Tuan Guangnan pasti sudah lama tahu bahwa Imperial Alliance bertekad untuk mendapatkan sesuatu dari istana bawah tanah dan akan mengirim sekumpulan besar pembangkit tenaga listrik di sini. Karena itu, hanya paman ketiga Bai Suxian yang tiba di sini atas nama Tuan Guangnan. Bahkan satu pun ksatria surgawi telah dikirim ke sini oleh Tuan Guangnan Mansion, yang nampak bahwa mereka tidak aktif sama sekali. Beberapa hari yang lalu, Zhang Tai bertanya-tanya bahwa meskipun Tuan Guangnan tidak datang ke sini, yang mempekerjakan Yue yang abadi dari rumah Tuan Guangnan yang ingin mengambil anak Zhang Tai sebagai muridnya harus datang ke sini. Namun, Yue yang immortal tidak datang ke sini. Sebaliknya, pendiri Jiang Clan tiba di sini karena penasaran. Pada saat itu, Zhang Tai bahkan berpikir bahwa Lord Guangnan telah sepenuhnya menyerahkan barang-barang ke sini atas nama Lord Guangnan S Mansion. Namun, mengingat situasi saat ini, Zhang Tai menyadari bahwa Mansion Tuan Guangnan hanya ingin menghindari konflik dengan aliansi kekaisaran di sini dan tidak ingin digunakan oleh aliansi kekaisaran.
Oleh karena itu, seorang ksatria bayangan adalah tingkat tertinggi yang dikirim mansion Tuan Guangnan di sini. Beberapa hari yang lalu, Zhang Tai tidak memahaminya. Sekarang, dia menyadari bahwa ksatria bayangan yang dikirim oleh Lord Guangnan S Mansion menyatakan bahwa sekte itu netral dalam acara ini. Mengingat kekuatan keseluruhan mansion Tuan Guangnan, meskipun paman ketiga Bai Suxian hanyalah seorang ksatria bayangan, ia mungkin juga mendapatkan beberapa manfaat saat diperlukan. Meskipun paman ketiga Bai Suxian tidak bisa menyamai kekuatan dari sekte utama lainnya, dia pasti memiliki titik pandang atas para ksatria independen dan gagah berani itu. Selanjutnya, Zhang Tai bisa menjadi penolongnya. Mengingat hal ini, Lord Guangnan setidaknya harus bersikap netral terhadap kaisar berikutnya dari negara Taixia, Xuan Yuan Infinity atau Xuan Yuan Changying. Sebelumnya, Lord Guangnan harus mendukung Xuan Yuan Changying, yang, tidak peduli apa, adalah pewaris ortodoks Kaisar Xuan Yuan. Namun, mengingat fakta bahwa Kaisar Xuan Yuan menghilang dan kekuatan yang ditampilkan oleh aliansi kekaisaran dan situasi saat ini menghadapi negara Taixia secara keseluruhan, Lord Guangnan harus mempertimbangkannya. Alih-alih membuat pilihan, ia tetap netral. Aliansi kekaisaran juga tidak sepenuhnya percaya pada Lord Guangnan. Oleh karena itu, mereka menempatkan Fang Xingyi di pihak Lord Guangnan sebagai jaminan lain. Ini adalah perjanjian dan kompromi diam-diam antara Lord Guangnan S Mansion dan Imperial Alliance. Betapa beraninya rubah tua? Aku hampir ditipu olehmu. Zhang Tai bersumpah ayah mertuanya di dalam keras setelah memikirkannya. Orang tua ini terlalu pintar. Jika tidak, saya sudah mendapatkan informasi tentang Imperial Alliance dari almarhum Immortal White Bones dan menemukan sesuatu di sini. Saya benar-benar bertanya-tanya berapa lama orang tua itu akan menutupinya dari saya. Sekarang mansion Tuan Guangnan tetap netral. Aku bertanya-tanya tentang sikap rumah-rumah bangsawan lain di negara Taixia dan apakah mereka tahu aliansi kekaisaran atau tidak. Ketika dia berpikir tentang kekuatan yang ditampilkan oleh Imperial Alliance dan kemungkinan bencana yang disebabkan oleh kekuatan yang berbeda untuk berebut tahta Kaisar Xuan Yuan, Zhang Tai tidak tahan berdiri di dalam perasaan suram ketika dia menggertakkan giginya. Ketika Zhang Tai memikirkannya, Tracer Flame Immortal wakil kepala lembah iblis Kill telah menunjukkan ketidakpuasannya tentang tindakan luar biasa dari sekte fantasi Taiyi, Heavens Holding Pavilion dan Qionglo Pavilion. Segera setelah penyihir tua sialan di pavilion Qionglo menyelesaikan kata-katanya, Tracer Flame Immortal tertawa terbahak-bahak saat dia melepaskan niat perangnya yang melonjak. Pada saat yang sama, ki kuat dari ksatria surgawi muncul kepadanya. Melihat para ksatria surgawi lainnya saat ini, Tracer Flame Immortal berkata dengan sinis, apa yang ingin kamu lakukan tidak ada hubungannya dengan kami lembah pembunuh iblis. Kami Demon Skill Valley akan datang dan pergi gratis. Kami tidak akan mengambil apapun yang bukan milik kami. Namun, jika sesuatu menjadi milik kita, bahkan Kaisar Xuan Yuan tidak dapat mengambilnya dari kita. Apa maksudmu, Tracer Flame Immortal? Suara pedang Immortal berubah dingin sekaligus. Maksudku, lembah pembunuh iblis kita mengejar kebenaran dalam hal membunuh, kami berjuang dan membunuh sampai mati. Ini juga iman seumur hidup dari lembah pembunuh iblis kita. Di dunia ini, kecuali bahwa lembah pembunuh iblis kita dapat menetapkan aturan untuk diri kita sendiri, tidak ada orang lain yang bisa melakukannya untuk kita. Jika kita menemukan sesuatu di sini, kita akan mengambilnya, apapun itu. Jika ada orang lain yang ingin menetapkan peraturan dan berbicara tentang alasan bagi kami,
Anda harus bertanya apakah pedang dan pedang di tangan para ksatria lembah pembunuh setan setuju dengan itu atau tidak. Bunuh, bunuh, bunuh. Segera setelah Tracer Flame Immortal menyelesaikan kata-katanya, semua murid Demon Skill Valley di belakangnya meraung serentak sementara beberapa dari mereka langsung melepaskan pertempuran ki mereka merokok dan tornado. Suasana di seberang Dongtian Great Wilderness Sekte menjadi intens tiba-tiba. Bab 1542, Bantuan Zhang Tai. Hahaha, Tracer Flame Immortal, tenanglah. Wakil Kepala Heavens Holding Pavilion Cloud Dragon Immortal membujuk mereka dengan senyum dengan tergesa-gesa ketika itu berubah menjadi intens di ruang bawah tanah. Kita semua dari 6 sekte top negara Taixia, kami memiliki akar yang sama. Kita harus berbaik hati satu sama lain demi kekayaan bersama. Kami hanya berpikir demi kita semua barusan. Jika ada masalah, kami dapat bernegosiasi tentang hal itu. Kita bisa bernegosiasi tentang hal itu. Tentu saja, para murid lembah iblis pembunuh dapat diandalkan dan bisa datang dan pergi sesuka Anda. Kami tidak akan mengatakan tidak kepada Anda. Namun, apa yang didapat keempat orang bijak itu sangat penting, kita tidak seharusnya membiarkan mereka pergi tanpa cek. Karena ini adalah tempat yang berbahaya, begitu itu adalah jebakan, begitu banyak ksatria akan terperangkap. Pada saat itu, kita semua akan memiliki masalah besar. Lebih baik kita membuat 4 orang bijak-bijak mengklarifikasi ketidakbersalahan mereka. Hanya dengan cara ini kita bisa diyakinkan. Bagaimana menurutmu, Abadi? Setelah mendengar kata-kata Cloud Dragon Immortal, Tracer Flame Immortal tampak jauh lebih baik. Dia kemudian mengangkat tangannya, menyebabkan semua murid Demon Skill Valley untuk tenang dan tetap diam sekaligus. Tracer Flame Immortal berkata dengan tenang, kedengarannya bagus. Doktrin Demon Skill Valley adalah bahwa jika kita tidak tersinggung, kita tidak akan menyinggung orang lain. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan, tetapi tidak melibatkan kami. Jika Anda ingin mengendalikan kami, para murid kami dari lembah pembunuh iblis akan merasa tak kenal takut melawan Anda 3 ksatria surgawi. Kami tidak akan, jawab Cloud Dragon Immortal sambil tersenyum seperti seorang dermawan yang memberikan bubur gratis kepada orang miskin. Namun, dalam sekejap mata, Cloud Dragon Immortal telah mengubah wajahnya menghadap ke-4 orang bijak yang tampak buruk ketika dia berkata dengan dingin, apa yang kamu tunggu? Ayo. Ambil prestasi Anda, ksatria bumi yang segar dan 3 ksatria besi hitam. Apakah Anda menunggu kami untuk memaksa Anda melakukan itu? Itu menjadi tenang di sekitarnya. Setelah mendengar kata-kata Cloud Dragon Immortal, semua ksatria independen yang tidak memiliki latar belakang yang kuat menjadi diam ketika mereka menggerutu di dalam. Sebenarnya, kata-kata Cloud Dragon Immortal tidak hanya mengancam 4 orang bijak-bijak, tetapi juga menargetkan mereka. Pada kesempatan ini, 3 sekte utama, setelah bergabung satu sama lain, benar-benar luar biasa, bahkan ksatria surgawi dari Jiang Clan tidak memiliki kesempatan untuk mengeluarkan suara. Sekarang kombinasi dari 3 sekte utama bahkan tidak memandang ksatria surgawi. Bagaimana mereka bisa menghormati ksatria biasa itu? Tampaknya 3 sekte utama telah lama bertujuan untuk memiliki Dongtian Great Wilderness Sekte ini. Kecuali untuk ksatria sekte besar, ksatria biasa akan berbahaya di dalam. Bahkan jika ksatria biasa mendapatkan sesuatu dari sini, mereka tidak bisa menyimpannya sendiri pada akhirnya. Hahaha. Bambu tiba-tiba tertawa, suaranya penuh kesedihan dan kesedihan ketika dia berbalik dan memberitahu 3 dari 4 orang bijak-bijak lainnya. Saudara-saudara,
Sebelumnya saya pikir kita bisa bergerak lebih jauh di jalan kultivasi dan hidup lebih bahagia setelah mendapatkan peta Dongtian Great Wilderness Sect. Saya tidak membayangkan itu. Sayangnya, sayalah yang melibatkan Anda dalam acara ini, adalah keberuntungan Zhu Daqian untuk bersumpah bersaudara dengan Anda. Apa yang saya berhutang kepada Anda dalam kehidupan ini akan terbayar di kehidupan saya nanti. Setelah beberapa saat, jika kita harus bertarung, aku pasti akan bertarung di depanmu. Mudah-mudahan Anda tidak berebut untuk itu dengan saya, Kakak Zhu. Apa yang kamu bicarakan? Ketika kami bersumpah sebagai saudara, kami telah berjanji untuk mencari kematian pada hari yang sama terlepas dari kenyataan bahwa kami tidak dilahirkan pada tanggal yang sama. Hari ini, kita saudara dapat membuktikan sumpah kita di sini. Ini juga merupakan kekayaan besar bagi kehidupan kita. Senang bisa terlibat. Jawab Pak Plum sambil tertawa. Hahaha, Bruder Plum benar. Hari ini, kami, 4 bersaudara akan bergandengan tangan menuju surga. Sayangnya, kami lupa membawa minuman keras. Akan lebih bagus jika kita memiliki minuman keras pada saat ini. Orchid berkata sambil tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Brother Zhu, jika Anda yang pertama, saya akan menjadi yang kedua. Setelah beberapa saat, saudara-saudara, jangan berebut dengan saya. Sekte Fantasi Taiyi, surga memegang pavilion Qionglo, Krisantemum yang tertipis dan terpendek di antara 4 orang bijak-bijak, meludah ke tanah ketika dia menatap para dewa abadi. Tidak sampai hari ini aku tahu bahwa yang disebut sekte-sekte besar bukan apa-apa berbeda dari bandit dengan titik keunggulan dalam kekuatan pertempuran. Menurut Anda mengapa kami akan mengikuti pesanan Anda? Hari ini, kami, 4 bersaudara tidak akan pernah menyerah pada penghinaan seperti itu sampai mati. Berani, junior yang tak tahu malu dan bodoh. Saat kami membiarkan Anda mengirimkan barang dan membuat Anda tetap hidup, Anda harus menghargai kami. Berani-beraninya kamu mengomel untuk itu. Reflecting Moons Immortal, wakil kepala pavilion Qionglo memarahi ketika dia menatap ke-4 bersaudara dengan mata yang agresif dan berkilau. Jika kamu ingin mati, aku akan memenuhi permintaanmu. Segera setelah itu, penyihir tua itu menghilang. Tentu saja, dia tidak menghilang dengan pasti. Namun, gerakannya yang cepat tidak bisa ditangkap oleh mata para ksatria biasa. Dengan suara keras booming, ki yang kuat tumpah di atas ruang di depan gerbang menara waktu sementara banyak cahaya tajam melintas dengan uap meluap ke segala arah. Semua ksatria yang melihatnya terkejut dan buru-buru pindah, meninggalkan tanah terbuka yang luas. Boom dan uap menyebar setelah beberapa saat. Namun, di gerbang menara waktu, 4 orang bijak-bijak telah membentuk formasi pertempuran dan terbang ke udara. Reflecting Moons Immortal yang menghilang barusan telah muncul kembali di tempat asalnya seolah-olah dia belum pindah. Selain itu, pedang es kristal mengkilap sepanjang 2 meter melayang di udara antara Reflecting Moons Immortal dan 4 orang aneh yang aman. Pedang es mengucapkan suara berdengung halus yang hanya bisa diproduksi oleh pedang logam sementara ujung pedangnya menunjuk pada Reflecting Moons Immortal, wakil kepala pavilion Qionglo. Reflecting Moons Immortal terlihat sangat buruk saat dia menatap Zhang Tai dengan maut. Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin pedang kristal tiba-tiba muncul di udara? Dari mana uap itu berasal? Bukankah itu pedang kristal? Itu nampak seperti pedang es. Ksatria biasa di sekitarnya berada dalam keriuhan ketika mereka bertanya-tanya tentang apa yang terjadi sekarang. Meskipun ksatria biasa tidak bisa melihatnya, semua ksatria di atas bumi ksatria, terutama ksatria surgawi telah mengetahui apa yang terjadi.
Ketika Reflecting Moons Immortal melancarkan serangannya, pedang es dan perisai es tiba-tiba muncul di udara. Perisai es memblokir serangannya dan berubah menjadi uap. Pada saat yang sama, pedang es memaksa Reflecting Moons Immortal kembali dengan stroke. Hanya satu orang saat ini yang bisa memaksa ksatria surgawi diam-diam. Oleh karena itu, semua ksatria surgawi terpaku pada Zhang Tai sementara yang terakhir memegang tangan Bai Suxian dan berperilaku dengan lembut dan sopan seperti abadi. Bab 1543, apa yang harus dilakukan ksatria manusia? Ketika mereka menemukan semua ksatria surgawi terpaku pada Zhang Tai, terutama Reflecting Moons Immortal dan pedang es panjang yang masih mengambang di udara. Semua ksatria yang tidak tahu apa yang terjadi mengerti bahwa Zhang Tai yang telah menghentikan pertarungan. Itu Qianji Immortal. Qianji Immortal telah menghentikannya. Ini mengubah uap menjadi es secara diam-diam dan menggerakkan pedang es dengan energi spiritual. Itulah yang bisa dilakukan oleh seorang penguasa divine. Kami tidak berada di sini dengan sia-sia setelah melihat keterampilan misterius dari penguasa dunia yang terkenal. Bagaimana jika Qianji Immortal sedang berurusan denganku barusan? Qianji Immortal bisa memaksa kembali seorang ksatria surgawi hanya dengan satu trik. Jika itu kamu sudah lama menjadi sete. Bagus sekali. Semua ksatria yang melihat berseru karena mereka semua terpaku pada Zhang Tai dengan kagum dan takjub. Mendengar diskusi para ksatria di sekitarnya, Reflecting Moons Immortal tampak jauh lebih buruk. Setelah bertukar pandang satu sama lain, pedang immortal dari Taiyi Fantasy Sekte dan Cloud Dragon Immortal dari Surga Holding Pavilion berubah dingin sekaligus, karena Zhang Tai selalu tetap diam. Tidak ada ksatria surgawi ini yang membayangkan bahwa Zhang Tai dapat memberikan bantuan kepada 4 orang bijak-bijak bahkan dengan risiko tabrakan tatap muka dengan Reflecting Moons Immortal. Selanjutnya, trik Zhang Tai terlalu misterius sehingga bahkan mengejutkan para ksatria surgawi saat ini. Dada penyihir tua bergelombang untuk sementara waktu ketika dia melihat Zhang Tai dengan mata mengkilap dan berteriak tiba-tiba, Qianji Immortal. Apa yang ingin kamu lakukan? Reflecting Moons Immortal, apakah Anda bermain bodoh? Aku bahkan ingin bertanya apa maksudmu dengan melakukan itu. Sebagai seorang ksatria surgawi yang terhormat. Bagaimana Anda bisa membunuh Hua Ksatria karena perselisihan verbal? Perbuatanmu yang tidak bermoral benar-benar di luar imajinasiku. Seperti kita dalam perang suci, jika Reflecting Moons Immortal menerapkan bakat Anda dalam berurusan dengan setan di medan perang. Anda pasti akan mendapatkan reputasi yang baik untuk Pavilion Qionglo dan diri Anda sendiri. Apa yang kamu pikirkan? Zhang Tai menarik wajah Bai Suxian saat dia berbicara dengan tenang. Saat penyihir tua itu meluncurkan serangannya, Zhang Tai telah berdiri di seberangnya. Dia ingin memberi mereka sekil. 1 kesatria bumi segar dan 3 kesatria besi hitam seperti 4 siswa sekolah pendahuluan bagi seorang juara tinju kelas berat di depan seorang kesatria surgawi. Saat dia bergerak, dia akan bisa menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Pada saat kritis, Zhang Tai menghentikannya dan memaksanya kembali, menyelamatkan nyawa 4 orang bijak-bijak. Para pahlawan harus memiliki garis dan prinsip mereka sendiri. Pada saat ini, Zhang Tai akan menghentikannya bahkan dengan risiko menyinggung Imperial Alliance. Saat Zhang Tai menyelesaikan proses ini menggunakan energi spiritual yang disuntikkan Bai Suxian ke tubuhnya, tidak ada orang lain yang bisa melihatnya. Saat Zhang Tai menarik tangan Bai Suxian, mereka semua merasa bahwa Zhang Tai menerapkan keterampilan ini dengan tenang, oleh karena itu, Zhang Tai menjadi lebih hebat di pikiran mereka.
Seperti yang dibayangkan oleh Zhang Tai, saat dia bergerak, dia telah menakuti semua orang saat ini. Dalam hal ini, meskipun Zhang Tai mengatakan kepada orang lain bahwa dia telah kehilangan kekuatan tempurnya, tidak ada yang percaya akan hal itu. Kata-kata Zhang Tai membuat penyihir tua itu terdiam karena dia hanya bisa terengah-engah di sana dan menatap Zhang Tai. Namun, dia tidak berani bergerak maju lagi. Sebagai orang dalam, Reflecting Moons Immortal paling merasakan kekuatan Zhang Tai. Zhang Tai bisa dengan mudah memblokir serangannya dengan pedang yang terdiri dari air. Jika Zhang Tai telah menerapkan item rahasia peraknya, serangan sebelumnya akan lebih berbahaya. Selain itu bukan kartu truf Zhang Tai. Itu hanya percobaan untuk Zhang Tai. Jika Zhang Tai menggunakan kartu trufnya, itu akan menjadi hasil yang sama sekali berbeda. Qianji Immortal, apakah kamu akan bertarung dengan kita untuk beberapa orang sepele? Pedang Immortal dari Tai Fantasy Sekte melontarkan alasan yang sangat besar pada Zhang Tai saat dia menatap dingin pada yang terakhir. Pedang Immortal telah lama mendengar tentang permusuhan antara Zhang Tai dan para tetua dan murid Sekte Fantasi Tai di tepi sungai Weishui. Oleh karena itu, Swords Immortal ingin menaklukkan Zhang Tai dengan kekuatan sekte utama lainnya secara dominan. Kasihan, pedang Immortal meremehkan Zhang Tai. Ketika di kota Black Hot, Zhang Tai keras kepala meskipun menjadi orang tak dikenal dan tidak mau menyerah pada kekuasaan. Dia bahkan berani menyinggung orang-orang yang ditakuti setiap siswa di sekolah pada saat itu, belum lagi saat ini. Hahaha. Zhang Tai tertawa sebelum menonton Swords Immortal dan berkata dengan keras, di matamu, 4 orang aneh yang aman mungkin hanya tokoh sepele, namun figur-figur kecil tidak ditakdirkan untuk dipermalukan oleh orang lain. Bahkan tukang daging dan pelacur di pasar memiliki martabat dan bisa bunuh diri karena marah, belum lagi ksatria dari negara Taixia, pahlawan bisa terbunuh namun tidak bisa dihina. Tidakkah Anda merasa bahwa Anda melakukan hal yang berlebihan kali ini? Ketika itu tidak adil, seseorang akan menghadapinya. Ketika jalan itu compang camping, seseorang akan berjalan dan mengaspalnya. Hari ini, saya akan berbicara untuk 4 pria tangguh di perbatasan selatan yang tidak menyerah pada kekuatan. Jadi apa? Kata-kata Zhang Tai memenangkan hati banyak orang sambil sangat menggerakkan mereka. Besar. Qianji Immortal benar. Segera setelah kata-kata Zhang Tai, para ksatria di sekitarnya berteriak ketika mereka bertepuk tangan untuk Zhang Tai. Beberapa bahkan mengucapkan suara aneh. Karena kalimat ini, mulai hari ini, Qianji Immortal akan menjadi teman kita Barbarian Mountain di perbatasan selatan. Sekelompok ksatria biadab yang bersembunyi dan bulu burung berwarna-warni berteriak yang juga membuktikan rasa keberadaan mereka. Ada banyak ksatria di barbar perbatasan selatan. Semua metode kultivasi yang mereka adopsi dilakukan dari Great Wilderness Sect melalui banyak saluran, ketika Great Wilderness Sekte memerintah perbatasan selatan. Hampir semua tokoh berpengaruh di barbar di antara banyak gunung telah bawahan ke Great Wilderness Sekte atau memiliki hubungan dengan yang terakhir. Dalam Great Wilderness Sect, kecuali Great Wilderness Sutra, tidak ada klasik kultivasi lainnya yang bisa mendapatkan keuntungan dari para ksatria dari Great Wilderness Sect. Namun, klasik-klasik itu adalah harta karun tertinggi bagi kaum barbar ini. Penemuan Dongtian Great Wilderness Sekte menarik lebih dari 1000 ksatria barbar dari perbatasan selatan. Namun, mereka dibagi menjadi banyak faksi dan tidak harmonis satu sama lain. Selain itu, dikatakan bahwa tingkat tertinggi di antara ksatria barbar adalah ksatria bayangan.
Di atas panggung bersama-sama diperintah oleh sekte-sekte teratas dari negara Taixia, tentu saja, para ksatria barbar ini tidak memiliki rasa keberadaan. Bahkan Zhang Tai tidak memperhatikan mereka tanpa suara seperti itu. Bab 1544, Desakan Zhang Tai. Mencemooh ksatria yang melihat membuat 3 ksatria surgawi lebih malu. Sebaliknya, pendiri Jiang Clan yang dulu marah merasa lebih halus sekarang. Setelah mengungkapkan senyum pada Zhang Tai, dia menunggu untuk melihat kesenangannya. Setelah menyadari bahwa suaminya adalah pahlawan yang begitu bertanggung jawab, Bai Suxian sangat mengagumi Zhang Tai sehingga matanya hampir diikat dengan bintang. Iron Dragon Sect hanyalah sekte kecil, beraninya kau melawan kami sekte besar? Pedang abadi segera meningkatkan skala argumen saat ia menggunakan perang antara sekte untuk mengancam Zhang Tai. Bagaimana itu bisa berhasil? Hahaha. Zhang Tai tertawa terbahak-bahak setelah mendengar jawaban pedang immortal. Dengan cara heroik, dia melihat sekeliling sebelum menunjuk pada tim dari 3 sekte utama, mengatakan, ketika aku berada di tepi sungai Weishui, menghadap 1 ksatria iblis tingkat bijak. 9 ksatria iblis surgawi, 100.000 ksatria iblis surgawi, 100.000 ksatria iblis di bawah surgawi ksatria serta ratusan juta setan, saya tidak mundur 1 langkah pun. Sebaliknya, saya membawa banyak korban kepada mereka. Apakah Anda merasa lebih hebat dari pasukan iblis dalam kekuatan pertempuran atau apa? Perang antara sekte berbeda dari konfrontasi antara 2 pasukan. Cloud Dragon Immortal berkata dengan senyum menyipit saat dia berkata dengan muram. Qianji Immortal, jika kamu tidak berpikir untuk dirimu sendiri, tidakkah Anda berpikir untuk sekte Anda? Terlebih lagi, kami melakukan ini demi situasi keseluruhan negara dan orang-orang saat ini. Benarkah? Zhang Tai mencibir Cloud Dragon Immortal saat dia menekankan aksennya, perang antar sekte? Terus, meskipun Iron Dragon Sect tidak akan membuktikan kebenaran dengan membunuh. Tidak ada murid kami dari Iron Dragon Sect yang takut akan kematian. Jika ada yang berani membunuh murid sekte naga besi, aku akan membunuh 10 murid sektenya. Jika ada yang berani membunuh seorang ksatria dari Iron Dragon Sect, saya akan membunuh 10 ksatria dari sektenya. Jika perang antar sekte diperlukan, saya tidak meyakinkan berapa banyak orang dari Iron Dragon Sect yang bisa bertahan pada akhirnya, namun saya menjamin bahwa tidak ada sekte yang berperang dengan Iron Dragon Sect bisa bertahan kecuali ksatria tingkat bijak mereka dalam puluhan tahun. Jika ada di antara Anda yang ingin mencoba trik saya, silakan. Selain itu, Taixia belum binasa dan masih dikonsolidasikan secara keseluruhan. Hanya Kaisar Xuanyuan di Bukit Xuanyuan yang bisa mewakili negara Taixia, bahkan jika Kaisar Xuanyuan tidak ada di sana, pangeran kerajaan juga bisa berkomitmen untuk itu. Selanjutnya, Tuan dan Kanselir di Bukit Xuanyuan memiliki tanggung jawab sendiri. Hanya ada 1 matahari dan orang-orang hanya memiliki 1 tuan. Beraninya kau mewakili negara secara keseluruhan di depan begitu banyak ksatria manusia? Saya bertanya-tanya sejak kapan sekte-sekte utama mewakili negara Taixia. Sudahkah Anda surga memegang pavilion memperoleh otoritas Bukit Xuanyuan atau Anda ingin memberontak ketika Kaisar Xuanyuan tidak ada? Kata-kata terakhir Zhang Tai terlalu mematikan. Menyebabkan Cloud Dragon Immortal, Swords Immortal dan penyihir tua dari Qionglo Pavilion mengubah wajah mereka dengan 1 pukulan. Karena kedengarannya keren, seseorang di antara kerumunan memuji itu sekali lagi. Zhang Tai tidak akan pernah memperlakukan dengan sopan orang-orang ini yang selalu mengusulkan untuk melakukan sesuatu atas nama semua orang lain.
Orang seperti apa yang paling dibenci dan dijijikkan oleh Zhang Tai? Orang-orang ini biasa melakukan sesuatu pada titik moral terpenting atas nama negara Taixia dan seluruh dunia. Sedangkan, ketika Anda melihat mereka, Anda akan menemukan mereka sama jahatnya dengan bandit dan pencuri. Sejak zaman kuno, orang-orang seperti itu selalu berperilaku sama satu sama lain. Sebaliknya, mereka yang memiliki adat istiadat sejati selalu rendah hati dan berorientasi pada orang. Yang bahkan menikmati memotong kayu bakar dan mengangkut air untuk rakyat jelata dan tidak akan pernah mengusulkan untuk mewakili siapapun dan mengacaukan orang-orang seperti Zhang Tai. Qianji Immortal, jangan menjebak Heaven's Holding Pavilion. Heaven's Holding Pavilion tidak akan menerima kejahatan pemberontakan. Cloud Dragon Immortal berkata dengan benar. Anda tidak menerima kejahatan pemberontakan? Anda sudah bergabung dengan Heaven's Holding Pavilion dan 3 sekte besar telah berpikir tentang campur tangan dengan tahta negara Taixia atas nama Kaisar Xuanyuan. Bukankah itu pemberontakan? Zhang Tai mencibir ke dalam ketika dia mengabaikan Cloud Dragon Immortal dan mengatakan pada 4 brankas, aneh di sisinya, kamu bisa pergi sekarang. Saya ingin melihat siapa yang berani mewakili negara, rakyat dan saya. Setelah Zhang Tai menyelesaikan kata-katanya, semua pedang panjang menjadi seramai petir yang serempak di Dongtian. Bahkan pedang panjang para ksatria di Tai Fantasy Sect, Heaven's Holding Pavilion, dan Qionglo Pavilion selaras dengan energi spiritual Zhang Tai. Sementara pedang panjang biasa tetap di sarungnya, semua pedang panjang rahasia perak telah terbang dari sarungnya dan menunjuk ke Zhang Tai seperti memberi hormat kepada orang bijak pedang. Bahkan 2 pedang panjang di belakang pedang immortal melompat keluar dari sarungnya dan melesat ke Zhang Tai sebelum terbang di sekitar Zhang Tai seperti anjing-anjingnya yang setia. Tampaknya mereka siap menyerang musuh yang berani menyeringai pada Zhang Tai kapan saja. Saat melihat adegan ini, wajah Swords Immortal berubah ungu. Namun, dia tidak bisa mengatakan apa-apa tentang itu, karena dia tahu bahwa Zhang Tai tidak menargetkannya. Ini menampilkan ilmu pedang Zhang Tai yang tak tertandingi yang sudah dikaitkan dengan hati Zhang Tai. Pedang akan bergerak berdampingan dengan hati Zhang Tai, dan sebaliknya. Itu adalah pertanda yang siap disiapkan oleh Zhang Tai. Pada saat yang sama, cahaya penutup pedang pelindung sudah bangkit dan menjulang di udara di sekitar Zhang Tai penuh ancaman. Semua ksatria yang hanya mendengar tentang ilmu pedang supranatural Zhang Tai terpaku pada saat melihat trik pedang Zhang Tai. Sejak awal, Zhang Tai telah menggambar tangan Bai Suxian, yang tampak sangat lembut dan percaya diri. Sampai sekarang, 4 orang aneh yang aman tidak pergi. Setelah bertukar pandang satu sama lain, Zhu Daqian mengertakkan giginya saat ia mengeluarkan gelang sebelum mengayunkannya sebentar. Menunjukkan lebih dari 1000 kristal elemen bumi yang brilian, puluhan botol pil medis dan beberapa benda aneh yang menyilaukan. Semua ini adalah apa yang kami temukan di Dongtian ini, tidak ada yang ada di gelang lagi. Kami 4 bersaudara akan menolak penghinaan jika ada yang ingin memeriksa tubuh kami kecuali Qianji Immortal, yang jujur, adil dan memberi kami bantuan 2 kali. Kami ingin Qianji Immortal memeriksa apakah ada sutra hutan liar yang hebat dan barang-barang lainnya di gelang ini. Zhu Daqian berkata ketika dia terbang menuju Zhang Tai dan menyerahkan gelang itu kepada Zhang Tai dengan hormat. Bab 1545, Konsesi. Setelah melirik Zhu Daqian, Zhang Tai mengambil gelangnya. Kilau gelang itu seperti bulu-bulu merak, dihiasi dengan warna biru dan hijau, ditutupi dengan cahaya. Saat melihatnya, orang akan tahu itu langka.
Selain itu, ada tanda dua ular yang terhubung satu sama lain, kepala ke ekor dan ekor ke kepala, yang eksklusif untuk Great Wilderness Sect. Ruang internal gelang itu lebih dari 300 meter kubik, yang menyatakan bahwa itu adalah yang terbaik dari jenisnya. Hanya setelah menyuntikkan sedikit energi spiritual ke dalamnya, Zhang Tai memastikan bahwa tidak ada yang lain di dalamnya. 4 orang bijak-bijak tidak berbohong kepada mereka, ini kosong. Kata Zhang Tai sambil menyerahkan gelang itu ke Deyang Immortal di sisinya, menyaksikan Zhang Tai memberikan gelang itu kepada Deyang Immortal. Zhu Daqian melirik Zhang Tai dengan penuh apresiasi karena dia tahu bahwa Zhang Tai sudah mengerti apa yang dipikirkan keempat orang bijak-bijak itu. Benar-benar tidak ada di dalam? Kata Deyang Immortal saat dia menyerahkannya ke Treasure Flame Immortal. Itu benar. Treasure Flood Immortal juga mengangguk. Setelah menerima sinyal mata Zhang Tai, dia menyerahkannya ke Wood Building Immortal dari pendiri Jiang Clan. Wood Building Immortal telah diabaikan dan dibatasi dari awal. Setelah menerima gelang itu, dia merasa identitasnya dikenali. Karena itu, dia terlihat jauh lebih baik. Setelah mengangguk pada Zhang Tai, dia mengambil dan memeriksanya, mengatakan, gelang ini harus menjadi yang terbaik dari jenis sekte wilderness besar. Namun, tidak ada apapun di dalam. 3 ksatria surgawi dari Tai Fantasy Sect, Heaven's Holding Pavilion, dan Qionglo Pavilion menyaksikannya dengan penuh semangat. Namun, Wood Building Immortal langsung mengembalikannya ke Zhang Tai, alih-alih menyerahkannya ke 3 ksatria surgawi lainnya. Setelah mengambil gelang itu, Zhang Tai mengembalikannya ke Zhu Daqian sebelum berkata dengan keras sehingga orang lain saat ini dapat mendengarnya, bahkan jika ada sutra rimba besar di Dongtian. Bagaimana mungkin para tetua dan ksatria sekte rimba besar menempatkannya di lantai pertama Dongtian? Bukankah mereka takut kehilangan barang jika mereka meletakkan barang paling penting di luar? Tentu saja mereka tidak akan melakukan itu. Ketika 4 orang bijak masuk ke sini, bisakah mereka membayangkan adegan ini? Saya takut tidak. Pedang Immortal, Cloud Dragon Immortal, Reflecting Moons Immortal, Anda telah melihatnya? Zhu Daqian telah dikelilingi oleh yang lain saat ia keluar dari menara waktu. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menipu Anda. Semua item di samping peralatan ruang teleportasi yang telah mereka peroleh hadir, itu membuktikan bahwa 4 orang aneh yang aman tidak memiliki sutra rimba besar sekali. Mereka juga tidak bisa mendapatkan sutra hutan rimba yang hebat di lantai pertama Dongtian. Sebagai ksatria surgawi, mengapa kamu harus membuat junior malu? Setelah bersikeras, Zhang Tai akhirnya menyisakan kesempatan bagi 3 ksatria surgawi untuk memberikan konsesi untuk acara ini. Selain itu, Zhang Tai masuk akal. Meskipun ada sutra rimba besar di Dongtian ini yang merupakan pengetahuan paling rahasia di dunia, itu tidak akan pernah ditempatkan di lantai pertama. Oleh karena itu, meskipun 4 orang aneh yang aman memasuki Dongtian ini terlebih dahulu, mereka masih bisa mendapatkannya sutra hutan rimba yang agung dalam periode yang singkat. Meskipun 3 ksatria surgawi tidak terlihat bagus, mereka merasakan kesempatan yang diciptakan oleh Zhang Tai. Setelah mengingat eksploitasi militer Zhang Tai di tepi sungai Weishui dan fakta bahwa Zhang Tai bisa selamat dari serangan guntur nirwana dan adegan saat ini dari banyak pedang beramai-ramai. Pedang Immortal, Cloud Dragon Immortal, dan Reflecting Moons Immortal saling bertukar pandang satu sama lain sebelum mempertimbangkannya dengan cepat. Dalam sekejap mata, Cloud Dragon Immortal, wakil kepala Heaven's Holding Pavilion, tertawa terbahak-bahak seolah-olah tidak ada yang terjadi saat ini ketika dia berkata,
Saat negara Taixia menghadapi intrusi setan, seperti sekte negara Taixia, Besi Dragon Sect, Heaven's Holding Pavilion, sekte Taiyi Fantasy dan Qionglo Pavilion harus menangguhkan perselisihan kita dan bergandengan tangan untuk berurusan dengan pasukan asing. Sekarang Qianji Immortal telah mengusulkan saran, kami tidak akan membuat junior ini malu jika terjadi masalah. Anda bisa pergi. Hahaha. Heaven's Holding Pavilion benar-benar adil dan benar. Zhang Tai tertawa ketika semua suara berdengung dari pedang di Dongtian menghilang ketika dua pedang yang terbang di sekitar Zhang Tai kembali ke sarung pedang immortal meredakan ketegangan di Dongtian ini dengan satu pukulan. Setelah kembali ke tempat ketiga dari 4 orang bijak-bijak lainnya, Zhu Daqian mengambil kristal elemen dan botol-botol itu sambil membungkuk dalam-dalam ke Zhang Tai dengan sungguh-sungguh. Kami 4 bersaudara pasti akan membayar kebaikan Qianji Immortal. Itu karena keberuntungan dan berkatmu, saya hanya melakukan apa yang seharusnya. Cepat, kamu harus pergi sekarang, jawab Zhang Tai sambil melambaikan tangannya dengan rendah hati. Keempat orang bijak-bijak tidak membuang waktu karena mereka langsung terbang menuju pintu masuk di kubah. Menonton 4 orang bijak-bijak pergi, Swords Immortal suram, Cloud Dragon Immortal dan Reflecting Moons Immortal saling bertukar pandang sebelum terbang kembali ke markas mereka sendiri. Diikuti oleh murid-murid mereka diam-diam. Setelah berbicara singkat dengan Treasure Flame Immortal dan Wood Building Immortal, Zhang Tai memberitahu Bai Suxian, ayo pergi. Sebelum terbang kembali ke pangkalan Lord Guangnan S Mansion bersama-sama, tempat di dekat Menara Waktu kemudian pulih ketenangan. Menara Waktu berada dalam periode ketahanan energinya, yang mungkin tidak tersedia dalam waktu puluhan tahun. Karena itu, mereka semua pergi. Banyak ksatria yang melihat tidak puas dengan akhir cepat dari perselisihan ini. Sebelumnya, mereka sudah siap untuk menonton kesenangan, terutama kinerja Zhang Tai, Zhang Musen, jelas mengejutkan hari ini. Bagaimana itu bisa berakhir begitu cepat? Saya pikir Qianji Immortal setidaknya bisa melawan 3 ksatria surgawi lainnya. Seorang kesatria besi hitam yang gemuk menggerutu di udara sambil menamparkan sisi belakang kepalanya. Idiot! Jika benar-benar ada perang di antara para ksatria surgawi, apakah menurutmu kau bisa menonton kesenangan itu? Pada saat itu, orang-orang seperti Anda dan saya hampir tidak bisa bertahan hidup dalam kekacauan. Kenapa? Bantah si ksatria gemuk. Betapa tololnya, menurutmu para ksatria surgawi sama bodohnya denganmu? Perang antara ksatria surgawi akan menyebabkan banyak korban. Apakah Anda bermimpi tentang mengambil rampasan di medan perang? Aku ingin tahu bagaimana kamu dipromosikan menjadi seorang ksatria. Bab 1546, Tipuan. Apakah 4 orang bijak-bijak siap berduel dengan sekte-sekte utama? Kenapa mereka tiba-tiba berubah pikiran? Bagaimana mereka bisa menunjukkan prestasi mereka kepada Anda? Saat mereka kembali ke kamp mereka, Bai Suxian telah bertanya pada Zhang Tai, tenda rumah Tuan Guangnan dan sekte besar lainnya di sini tidak biasa. Selain tahan air dan tahan api, tenda-tenda ini memiliki 2 lapisan kain timah khusus di tengah, yang diaplikasikan dengan rune khusus. Begitu orang memasuki tenda, pembicaraan mereka di dalam tidak akan dikuping oleh orang luar yang mencoba memindai dan merasakan situasi di dalam tenda menggunakan energi spiritual. Karena itu, tenda mereka sangat bagus dalam hal privasi. Zhang Tai menemukan bahwa Bai Suxian sangat cerdas dan mampu ketika dia tidak bersama dengannya. Namun, selama mereka bersama, Bai Suxian tidak akan terlalu banyak berpikir. Menghadapi penglihatan Bai Suxian yang manja dan lembut,
Zhang Tai menggaruk hidungnya sesaat. Jika mereka bisa selamat, siapa yang akan memilih untuk mati? Pada awalnya, 4 orang bijak-bijak hanya bisa membuat pilihan tunggal antara martabat dan duel. Karena para pahlawan lebih memilih mati daripada dihina, menghadapi sekte-sekte utama yang mendominasi, mereka hanya bisa memilih untuk berduel dengan mereka. Namun, saya memberikan kesempatan bagi mereka. Zhu Daqian berani dan pintar. Dia segera membuat keputusan dan menunjukkan prestasinya kepada saya yang memberikan kelonggaran bagi diri mereka sendiri pada premis bahwa martabat mereka dipertahankan. Jika Zhu Daqian tidak melakukan itu, mereka mungkin sudah mati ketika kita mendengarnya lain kali. Ah, benarkah? Yup. Zhang Tai menegaskan kembali sambil tersenyum, mengatakan, meskipun kita bisa menyelamatkan mereka dan membiarkan mereka pergi di sini di bawah mata sekte besar lainnya hari ini. Jika mereka tidak mengklarifikasi ketidakbersalahan mereka di depan umum bahwa mereka tidak dapat memperoleh sutra hutan rimba yang besar, mereka juga akan dibunuh secara diam-diam oleh sekte-sekte utama atau kekuatan lain yang mengarahkan pandangan serakah pada kemungkinan sutra hutan rimba besar. Dengan bantuan saya, mereka mendapatkan kepercayaan orang lain dengan menunjukkan semua yang telah mereka capai di sini kepada saya dan 3 ksatria surgawi lainnya. Sekarang saya telah memutuskan untuk membantu mereka. Saya harus membantu mereka sampai akhir. Karena mereka orang baik, saya bersedia memberi mereka bantuan lagi. Sekarang kamu sudah lama tahu itu, mengapa tidak mengingatkan mereka terlebih dahulu? Jika aku membuka mulut, aku tidak akan berbeda dari 3 sekte utama lainnya. Karena itu berarti penghinaan bagi mereka dan akan membawa mereka ke jalan buntu yang nyata. Saya hanya membiarkan mereka memahaminya sendiri dan mereka tidak mengecewakan saya. Apakah kamu tidak khawatir melawan ksatria surgawi dari Taiyi Fantasy Sect dan Heaven's Holding Pavilion hari ini? Tentu saja aku terlalu khawatir tentang itu. Karena saya belum sepenuhnya memulihkan kekuatan pertempuran dan energi spiritual saya. Jika saya harus melawan mereka, saya akan tidak beruntung. Jika demikian, mengapa kamu ingin tahu mengapa aku begitu ngotot hari ini? Bai Suxian mengangguk. Zhang Tai tersenyum ketika dia menyentuh kepalanya. Mana yang menurutmu lebih besar dalam kekuatan pertempuran, aku atau ksatria surgawi dari sekte besar lainnya? Tak perlu dikatakan. Kamu bahkan bisa membunuh ksatria iblis surgawi dengan tongkat dengan memukulnya 9 kali di tepi sungai Weishui. Bagaimana mungkin ksatria surgawi biasa mengalahkanmu? Di mata orang lain, Anda hampir bisa mencocokkan ksatria semi bijak atau ksatria bijak sebagai dominator divine. Bai Suxian berkata tanpa keberatan. Sekarang aku sangat kuat, pikirkanlah. Mengapa 3 dewa abadi dari sekte fantasi Taiyi, Heaven's Holding Pavilion, dan Qionglo Pavilion berpura-pura tidak memperhatikanku di awal? Di dunia ksatria, kekuatan pertempuran paling diperhitungkan daripada usia. Sekarang aku bisa membunuh ksatria iblis surgawi dengan mudah, tidak sulit bagiku untuk membunuh mereka. Beraninya mereka mengudara dan selalu membatasi saya? Setelah meninjau pelat peta tembaga yang ditinggalkan oleh Great Wilderness Sect, mereka bahkan tidak menunjukkannya kepada saya. Apakah Anda berpikir tindakan tidak bermoral seperti itu normal di depan seorang penguasa divine? Zhang Tai berkata sambil tersenyum ketika penglihatannya berubah menjadi sangat dalam. Bai Suxian tertegun. Setelah mempertimbangkannya dengan hati-hati, dia tiba-tiba mengubah wajahnya ketika dia bertanya, maksudmu mereka benar-benar melakukan untuk menyelidiki Anda, tidak persis. Sebagai tokoh top sekte top dari negara Taixia yang lebih unggul dari banyak sekte di seluruh negeri,
pola pikir dan mental mereka telah lama berbeda dari orang biasa. Menjadi seperti kaisar, itu masuk akal bagi mereka untuk tidak bermoral dan mendominasi. Di mata mereka, rakyat jelata sepele seperti semut. Meskipun para ksatria, tanpa latar belakang yang hebat, akan dipandang rendah oleh mereka. Karena itu, kinerja mereka setengah benar. Mereka benar-benar melakukan itu di depan saya untuk menyelidiki dan merangsang saya. Mereka ingin memverifikasi apakah saya sudah memulihkan kekuatan saya dan secemerlang yang ada di tepi sungai Weishui. Dengan mata dingin, Zhang Tai menyeringai ketika dia berkata, jika saya tidak menanggapi tindakan mereka dengan menawarkan konsesi saya kepada mereka atau tetap diam. Mereka mungkin mendapatkan beberapa informasi kunci dan penilaian dari saya. Di Dongtian ini atau setelah meninggalkan Dongtian ini, mereka mungkin membahayakan saya dan wilayah api naga Bonti. Mereka mungkin mengajukan beberapa permintaan pada minyak yang menyala-nyala dan obat-obatan serbaguna seperti menikmati perlakuan khusus yang sama dengan mansion Tuan Guangnan. Untuk apa? Seru Bai Suxian karena marah. Karena saya belum memulihkan kekuatan saya dan 3 sekte teratas dapat bergandengan tangan untuk menekankan saya dan keuntungan dari minyak yang menyala-nyala dan obat serbaguna. Zhang Tai mencantumkan 3 alasan ketika ia menambahkan. Apakah Anda pikir saya memenuhi syarat untuk bernegosiasi dengan mereka saat itu? Jika aku kehilangan kekuatan sebagai dominator divine, aku hanya akan menjadi nampan hidangan di depan mereka. Beraninya mereka menyelidiki kamu? Sekte-sekte utama pasti telah mempelajari senjata penghancur guntur nirwana yang bahkan bisa menghancurkan ksatria tingkat bijak. Dan telah mengetahui efek mengerikannya, mereka mengira saya tidak bisa pulih begitu cepat. Ditambah lagi, aku menghilang selama periode yang mengingatkan mereka bahwa mungkin masih ada masalah dengan kekuatanku. Oleh karena itu, mereka bersatu kembali hari ini dan memainkan kinerja di depan saya untuk mengetahui garis bawah dan kekuatan nyata saya melalui cara yang halus. Apakah Anda berpikir bahwa 4 orang bijak-bijak benar-benar target mereka? Tidakkah Anda berpikir bahwa mereka tidak tahu bahwa keempat orang bijak itu hampir tidak dapat memperoleh sutra hutan rimba yang hebat di lantai pertama Dongtian? Anda salah. Mereka sebenarnya menargetkan saya, Zhang Tai menjelaskan dengan senyum aneh. Sekarang saya sudah tahu tujuan mereka. Bagaimana saya bisa takut pada mereka? Tentu saja. Aku seharusnya lebih tidak bermoral dari mereka dengan menamparkan wajah mereka dengan paksa. Itu terlalu berbahaya. Bai Suxian menggigil di seluruh dalam sepersekian detik ketika dia menyadari bahaya seperti itu dalam adegan riuh. Perang adalah tentang tipu muslihat. Beginilah taktik militer berjalan. Saat Anda lemah, Anda harus menunjukkan titik kuat kepada musuh Anda. Ketika Anda kuat, Anda harus menunjukkan kelemahan Anda kepada musuh Anda. Jika saya bersikeras menonton kesenangan itu dalam diam, mereka pasti akan terus menemukan saya kesulitan dengan menekankan atau menyelidik saya dalam trik lain sampai saya menonjol ketika akan menjadi saat yang sangat berbahaya bagi saya. Bab 1547 Konspirasi. Ketika Zhang Tai dan Bai Suxian kembali ke tenda mereka, Swords Immortal, Cloud Dragon Immortal dan Reflecting Moon Immortal juga telah kembali ke kamp sekte fantasi Tai. Saat mereka memasuki tenda, 3 ksatria surgawi duduk bersama dengan muram. Tidak sampai beberapa menit, Swords Immortal membuka mulutnya. Tampaknya kekuatan pertempuran Zhang Tai sama kuatnya dengan sebelumnya. Meskipun berada di tenda yang terisolasi suara, pedang immortal masih berbicara secara diam-diam oleh pertempuran Qi.
Dalam hal ini, bahkan jika ada yang keempat saat ini, dia tidak akan mendengar pembicaraan mereka. Menurut berita dari Bukit Xuanyuan Changying hampir menggunakan semua cara untuk menangani luka Zhang Tai dengan sia-sia. Dalam perjamuan nasional Bukit Xuanyuan, menurut pengamatan rahasia orang dalam kita, Zhang Tai tampaknya belum sepenuhnya pulih karena energi spiritual dan gelombang ki pertempurannya lemah. Namun, energi spiritualnya tampak sama kuatnya dengan hari ini. Reflecting Moon Immortal menggerutu dengan suram yang kulitnya ditutupi dengan bulu merinding seperti kulit ayam. Dikatakan bahwa Zhang Tai telah memicu tungku pengorbanan berdarahnya setelah kembali ke wilayah api naga Bonti dan menggunakan ribuan pejuang iblis untuk pengorbanan berdarah. Dikatakan bahwa tungku pengorbanan berdarah sangat mengagumkan sehingga hampir bisa menyembuhkan penyakit apapun dengan biaya setan. Meskipun Zhang Tai tidak sembuh di Bukit Xuanyuan, dia mungkin telah disembuhkan oleh tungku pengorbanan berdarah. Cloud Dragon Immortal berkata dengan sungguh-sungguh saat senyumnya menghilang. Tungku pengorbanan berdarah memang jarang terjadi yang tidak kita miliki, nilainya tidak terukur. Menurut situasi saat ini, kita harus mengubah rencana kita melawan Zhang Tai. Tungku pengorbanan berdarah bahkan bisa menyembuhkan luka yang ditinggalkan oleh guntur nirwana, ketika kita menargetkan pada Zhang Tai nanti. Kita harus memiliki fungsi tungku pengorbanan berdarah menjadi pertimbangan. Jika tidak, selama Zhang Tai masih hidup, dia akan dapat pulih dengan mudah. Dia memiliki kemampuan terbang yang luar biasa sebagai dominator divine, garis keturunan abadi yang mengubah tubuh dan tungku pengorbanan berdarah, bahkan Raja Ferioshan tidak akan setolol dia. Pedang Immortal berkata sambil menggelengkan kepalanya tanpa daya, metode rahasia Zhang Tai berada di luar imajinasi orang. Selama dia menggabungkan berbagai metode rahasia, dia akan mendapatkan kekuatan yang jauh lebih besar daripada total penambahan murni metode rahasia ini. Seperti apa yang Swords Immortal telah sebutkan, setelah menggabungkan 3 kemampuan, Zhang Tai benar-benar bisa menjadi tak tertandingi. Bahkan jika dia dikepung oleh para ksatria tingkat bijak, dia akan melarikan diri ke suatu tempat dan membaca ingatan seseorang sebelum berubah menjadi tampilan orang itu. Saat dia menangkap kesempatan itu, dia akan bisa pulih menggunakan tungku pengorbanan berdarah. Selain itu, kecuali ksatria tingkat bijak, bahkan ksatria surgawi biasa akan rapuh baginya. Siapa yang tidak takut dengan lawan yang begitu hebat? Terlebih lagi, Zhang Tai hanyalah seorang ksatria bayangan. Selama dia dipromosikan menjadi ksatria surgawi, siapa yang bisa mengendalikannya? Seorang penguasa divine? Saat mereka berpikir tentang situasi di mana Zhang Tai dipromosikan menjadi ksatria surgawi, semua kekuatan sekte fantasi Taiyi, Pavilion Heaven Shielding, dan Pavilion Qionglo menjadi mati rasa. Sudah lama ada konflik antara Zhang Tai dan Taiyi Fantasy Sect. Meskipun tidak serius, setidaknya itu bisa menunjukkan keengganan Zhang Tai ke sekte fantasi Taiyi. Yang paling penting, Zhang Tai dan Taiyi Fantasy Sect tidak dari jenis yang sama. Sikap Zhang Tai terhadap sekte fantasi Taiyi dapat dibuktikan dengan fakta bahwa dia berakar untuk pangeran kerajaan dan dia secara luas mempromosikan senjata api berapi-api di seluruh negeri. Apa yang dilakukan Zhang Tai benar-benar bertentangan dengan niat asli Imperial Alliance, yang telah bergabung dengan Taiyi Fantasy Sect. Imperial Alliance mendukung Xuanyuan Infinity. Bersikeras bahwa minyak berapi harus di bawah kendali ketat dan melarang rakyat jelata untuk mendapatkan minyak berapi dan membuat senjata penghancur besar menggunakan minyak berapi. Keberadaan minyak berapi-api adalah hambatan besar bagi gagasan pamungkas aliansi kekaisaran. Namun,
minyak berapi-api muncul tiba-tiba dan dipromosikan terlalu cepat. Seperti dalam Perang Suci, sebelum aliansi kekaisaran mencapai kesepakatan untuk menanggapi masalah baru ini. Minyak yang berapi-api telah menyebar ke seluruh negeri dan memainkan peran yang sangat besar dalam Perang Suci. Imperial Alliance tidak punya alasan untuk mencegah perkembangannya sama sekali. Setelah perang di tepi sungai Weishui, Zhang Tai mengumpulkan lebih banyak lingkaran cahaya dan telah menjadi salah satu tokoh paling menarik di mata aliansi kekaisaran di negara Taixia. Meskipun aliansi kekaisaran telah lama merencanakan untuk menanggapi tindakan Zhang Tai, mereka tidak membayangkan bahwa Zhang Taixuan tiba-tiba akan melompat keluar yang membuat Zhang Tai waspada dan dengan demikian mengganggu rencana aliansi kekaisaran sampai tingkat tertentu. Jika kita ingin berurusan dengan Zhang Tai, kita harus berurusan dengan tungku pengorbanan berdarahnya terlebih dahulu. Kami sebaiknya menangani dua aspek sekaligus. Kalau tidak, tungku pengorbanan berdarah bisa menghancurkan rencana kami dengan mudah. Apa yang terjadi hari ini harus segera dilaporkan kepada orang bijak kita. Adapun langkah-langkah berikut, kita harus mengikuti perintah mereka. Cloud Dragon Immortal berkata sambil memperhatikan dua orang lainnya, yang keduanya mengangguk serius. Sekarang Zhang Tai sudah sepenuhnya pulih, tugas kita yang lain tidak akan sulit dalam hal ini. Aku takut tidak ada jalan yang akan berhasil, diserang oleh sindiran atau paksaan dan suap. Pedang Immortal berkata sambil menggelengkan kepalanya, maksudmu kita harus mencari tahu mengapa Zhang Taixuan bercinta dan menangkap Zhang Tai? Tanya Reflecting Moons Immortal. Ya. Zhang Taixuan hanya sepotong yang sudah lama kami taruh. Dia pantas mati. Namun, tanpa motif dan daya pikat yang cukup. Sulit untuk membayangkan bahwa Zhang Taixuan berani melakukan itu kepada Zhang Tai di bawah mata kita dan menyinggung orang-orang yang paling kuat dan memaksa di negara Taixia. Saya tidak berpikir bahwa dia melakukan itu untuk minyak yang menyala-nyala dan obat serbaguna. Meskipun Zhang Tai terbunuh, dia masih tidak memiliki kemampuan untuk mengontrol dua item karena Yan Feiqing sendiri dapat membunuhnya dengan mudah. Dalam kata-kata orang bijak, Zhang Taixuan mungkin sudah tahu rahasia besar tentang Zhang Tai, yang mendorong Zhang Taixuan untuk melakukan itu pada Zhang Tai, namun dia gagal dan akhirnya dibunuh oleh Zhang Tai. Kita tidak bisa memecahkan kasus ini sendiri. Itu tidak berhasil bagi kita untuk menyelidikinya dengan paksa. Sebaiknya kita lakukan itu dari aspek lain. Yang paling penting adalah berurusan dengan urusan saat ini. Saat gerbang bulan purnama akan terbuka, sekarang kita sudah memastikan bahwa Zhang Tai mempertahankan kekuatan tempurnya. Kita harus bernegosiasi tentang bagaimana menghadapinya nanti. Bagaimana dengan 4 orang bijak-bijak? Apakah kita perlu, itu hanya omong kosong remeh. Jika kita melukai mereka, kita akan membangkitkan peringatan Zhang Tai, biarkan saja mereka. Saya tidak berpikir mereka bisa menimbulkan masalah besar. Semoga ada sutra hutan rimba besar di lantai-lantai berikut. Namun, jika Great Wilderness Shield diperoleh oleh orang lain, lalu, bencana yang menghadang Sekte Wilderness besar puluhan tahun yang lalu akan terulang di suatu tempat di negara Taixia. Tidak ada kekuatan yang bisa menghalangi usaha besar kita, Iron Dragon Sect, Demon Skill Valley atau Jiang Clan. Tenda menjadi penuh dengan niat membunuh sekali lagi. Bab 1548, Cara Unggulan. 2 hari telah berlalu sejak 4 orang bijak-bijak meninggalkan lantai pertama Dongtian. Selama periode singkat ini, begitu banyak orang mengunjungi Zhang Tai tanpa henti, termasuk Ksatria Barbar di perbatasan selatan. Namun, Zhang Tai tidak menerima satupun dari mereka.
sebagai gantinya, dia hanya tinggal di tendanya sendiri dan dikultivasikan sutra hutan rimba. Selain itu, ia menikmati layanan seksual Bai Suxian yang lembut. Jika tidak ada perselisihan di dunia luar, dia hanya hidup seperti manusia abadi. 2 hari kemudian, ketika 2 bulan berubah penuh, gerbang menuju lantai 2 Dongtian Great Wilderness Sekte akan terbuka. Saat matahari terbenam, segera setelah jam 6 sore, seluruh ruang lantai pertama Dongtian menjadi riuh sementara banyak ksatria berkumpul menuju 6 gerbang bulan purnama. Ketika Zhang Tai keluar dari tendanya, Bai Suxian, Bai Runshan dan Deyang Immortal dari Heaven's Fortune Sect yang tidak bermaksud mendapatkan apapun di sini telah terbang ke arahnya. Kamtuan Guangnan Mansion tidak jauh dari gerbang bulan purnama. Ketika Zhang Tai meninggalkan tendanya, langit telah ditutupi dengan ksatria. Zhang Tai menatap langit saat dia menghela nafas tanpa daya. Dalam pengertian ini, meskipun ia memiliki gengsi yang besar, jika ia memberitahu mereka tentang kemungkinan bahaya di dalam, ia khawatir tidak ada dari mereka yang akan percaya kepadanya. Sebagai gantinya, mereka akan menganggapnya sebagai konspirasinya, mengambil manfaat sendiri. Setelah melirik Bai Runshan, Zhang Tai bertanya, "Paman ketiga, apakah Anda siap?" Setelah hubungan antara Zhang Tai dan Bai Suxian diperbaiki, Zhang Tai telah terbiasa memanggil Bai Runshan paman ketiga. Semua orang merasa wajar bagi Zhang Tai untuk memanggilnya paman ketiga, terutama para ksatria dari mansion Tuan Guangnan, yang menganggapnya sebagai kemuliaan mereka. Siap. Bai Runshan melihat sekeliling sebelum menghela nafas tanpa daya, berkata, "Hanya kamu, aku dan Suxian dari Lord Guangnan S Mansion yang akan memasukinya. Semua anggota lain hanya tinggal di sini." Beberapa hari yang lalu, Bai Runshan bermimpi tentang menghasilkan uang di Dongtian ini. Namun, ketika dia menemukan bahwa surga sekte keberuntungan hanya mengirim Deyang abadi ke sini, yang mengikuti Zhang Tai, Bai Runshan akhirnya percaya pada kata-kata Zhang Tai, mungkin ada bahaya yang mungkin terjadi di Dongtian ini, surga sekte keberuntungan tidak pernah melewatkan tebakan. Sekarang Heaven's Fortune Sekte tidak ingin terlibat dalam acara ini, ditambah peringatan Zhang Tai, Lord Guangnan S Mansion akhirnya membuat pilihan yang bijak. Zhang Tai melihat sekeliling sebelum menyarankan, "Kita bisa meninggalkan setengah dari orang-orang di sini, sedangkan sisanya. Membiarkan mereka meninggalkan Dongtian ini terlebih dahulu dalam keadaan darurat." Aku setuju. Bai Runshan mengangguk saat dia menyampaikan saran Zhang Tai sebagai perintah kepada para ksatria lainnya. Ksatria lain dibagi menjadi 2 kelompok, satu akan tinggal di sini, yang lain akan menunggu di luar Dongtian jika terjadi keadaan darurat. Setelah membuat pengaturan, Zhang Tai, Bai Suxian, Bai Runshan dan Deyang Immortal berjalan menuju gerbang bulan purnama terdekat. Melihat mereka berjalan di sini, sebelum Zhang Tai membuka mulutnya, para ksatria di 2 sisi gerbang bulan purnama dengan mata serakah buru-buru memberi jalan kepada mereka. Membuat mereka memiliki akses ke depan, dalam hal ini, tentu saja, yang paling kuat akan memenuhi syarat untuk memasukinya terlebih dahulu. Tidak perlu dikatakan, tidak ada yang akan memiliki pertanyaan tentang masalah ini. Diikuti dengan erat keempat Zhang Tai adalah beberapa ksatria bayangan aneh, kemudian ksatria bumi, ksatria besi hitam yang kalah jumlah yang sebelumnya masih pada akhirnya. Bisa dikatakan, tim di depan gerbang sudah samar-samar dibagi menjadi 4 kelas. Setelah datang ke depan gerbang bulan purnama dan menonton gambar-gambar di gerbang yang tidak ada orang lain yang bisa mengidentifikasi bahwa ada sesuatu yang salah dengan mereka dengan mata murni.
Zhang Tai sedikit mengerutkan kening saat dia merasa semakin gelisah. Namun, Zhang Tai tidak merasa ingin pergi karena dia juga bertanya-tanya tentang hal-hal berikut dengan percaya diri berdasarkan kekuatan dan kastil besi hitam. Semua ksatria surgawi lainnya hampir tiba pada saat yang sama. Ada 6 gerbang bulan purnama. Setelah Zhang Tai, Lord Guangnan S Mansion dan Heaven's Fortune Sect menduduki 1 gerbang, sisanya 5 gerbang bulan penuh masing-masing ditempati oleh 5 ksatria surgawi lainnya, yaitu Pedang Abadi Sekte Fantasi Taiyi, Cloud Dragon Immortal of Heavens Holding Pavilion, Reflecting Moons Immortal dari Qionglo Pavilion. Wood Building Immortal pendiri Jiang Clan dan Treasure Flame Immortal of Demon's Kill Valley. Tidak ada yang tahu apa yang ada di balik setiap gerbang. Mulai sekarang, gerbang bulan purnama ini hanya dapat diakses oleh para murid Sekte Fantasi Taiyi. Siapapun yang berani mengganggu itu akan dibunuh sebagai musuh Sekte Fantasi Taiyi. Saat pedang immortal dan murid-muridnya tiba di gerbang bulan purnama, ia telah melihat sekeliling dengan mata tajam sebelum memberitahu para ksatria pemberani independen yang telah memberikan cara untuk mereka dengan cara yang tidak bermoral. Setelah mereka mendengar perintah pedang immortal, lebih dari 2000 ksatria yang berkumpul di sini menjadi terpaku karena stroke. Mengapa? Taiyi Fantasy Sekte terlalu mendominasi. Seru seseorang karena marah sekaligus. Namun, sebelum orang-orang di sampingnya mengejek di sampingnya, cahaya dingin telah melintas di mata pedang immortal saat dia menembakkan pedang Qi yang sangat tajam dari jarinya. Setelah terbang lebih dari 500 meter, pedang Qi menghantam ksatria bumi, menyebabkan dia menyemburkan darah dan jatuh ke tanah. Meskipun tidak fatal, dia pasti terluka parah. Karena ini, Swords Immortal mencibir ketika dia menambahkan, ini hanya peringatan, saya membuat Anda tetap hidup untuk saat ini, karena singa mencari makanan, serigala dan semut tinggal jauh. Di tempat ini, hanya tinju yang berbicara. Apakah Anda junior berpikir bahwa saya akan meninggalkan posisi untuk Anda pada saat kritis? Saya sudah banyak membantu Anda. Diam. Pada saat yang sama, Heaven's Holding Pavilion dan Qionglo Pavilion juga mulai menyatakan dominasi mereka. Dengar, ketika para ksatria Pavilion Holding kami memasuki gerbang ini terlebih dahulu, kita harus menghadapi risiko terbesar. Mulai sekarang, siapapun yang ingin memasuki gerbang ini harus menandatangani kontrak dengan Heaven's Holding Pavilion kami. Sedangkan untuk akuisisi, Heaven's Holding Pavilion kami akan mengambil 90%. Cloud Dragon Immortal memandang para ksatria yang telah mengubah wajah mereka dengan senyum seperti bos yang pintar. Setelah beberapa saat, Anda dipersilakan untuk memasuki gerbang ini bersama kami. We Heaven's Holding Pavilion adil dan tidak pernah menipu siapapun, tua atau muda, itu diketahui oleh kita semua, kami tidak akan pernah kembali pada kata kami. Setelah Cloud Dragon Immortal menyelesaikan kata-katanya, semua ksatria lainnya melarikan diri sekaligus. Bab 1549, Pembukaan Gerbang Bulan Purnama. Sekte Taiyi Fantasy dan Heaven's Holding Pavilion dengan mudah menaklukkan perbedaan pendapat lainnya sementara semua ksatria lain di luar 2 gerbang bergegas pergi ke gerbang lainnya. Tidak peduli apa, masih ada 4 gerbang lagi. Dibandingkan dengan cara luar biasa Taiyi Fantasy Sekte dan trik Heaven's Holding Pavilion, ukuran Pavilion Qionglo agak brutal. Segera setelah para murid Reflecting Moons Immortal menyatakan aturan yang sama dengan Taiyi Fantasy Sect, beberapa orang di sekitarnya melompat keluar untuk memprotesnya.
Oleh karena itu, Reflecting Moons Immortal melancarkan serangan sekaligus, menyebabkan korban pasti. Bagaimana mungkin ksatria biasa menanggung serangan seorang ksatria surgawi? Kamu lihat hasilnya karena tidak mengikuti perintahku. Reflecting Moons Immortal berkata dengan dingin ketika dia melambaikan tangannya, mematahkan leher ksatria bumi biadab yang berotot yang mengenakan topi menyembunyikan harimau dengan satu pukulan. Namun ksatria barbar tidak mati sekaligus karena vitalitas yang besar, sebaliknya, dia menjerit nyaring saat dibuang oleh Reflecting Moons Immortal. Sebelum ksatria barbar lainnya menangkapnya, Reflecting Moons Immortal telah mendorong maju cakar dan memukul ksatria bumi barbar dengan 5 ki pertempuran biru es. Meledak tubuhnya menjadi potongan-potongan di udara sementara darah dan daging menutupi kulit kepala dan wajah ksatria barbar lainnya. Tindakan brutal seperti itu membuat takut banyak orang yang melihat para ksatria dalam sepersekian detik, Tuan. Beberapa ksatria barbar berteriak sekaligus sementara mata ksatria barbar lebih memerah saat mereka menatap Reflecting Moons Immortal dan ksatria lain dari pavilion Qionglo di belakang. Reflecting Moons Immortal, Fang Xingyi berdiri tidak jauh dari Reflecting Moons Immortal di tim pavilion Qionglo dengan rok putih, guak, guak, guak. Reflecting Moons Immortal terkekeh saat dia melihat para ksatria barbar dengan jijik. Siapa lagi yang ingin mencoba fantasiin klau saya? Ayolah. Siapapun yang berani memasuki gerbang ini hari ini akan menikmati hasil yang sama. Pada saat ini, seorang ksatria barbar bergegas keluar dan berteriak keras pada para ksatria barbar yang matanya berubah merah. Setelah itu, para ksatria barbar ini menatap tajam ke Reflecting Moons Immortal dan murid-murid lain dari pavilion Qionglo sebelum pergi ke sana pada saat yang sama. Dalam sekejap mata, selain para ksatria dari Taiyi Fantasy Sect, Heaven's Holding Pavilion dan Qionglo Pavilion, tidak ada yang berani berdiri di luar 3 gerbang yang ditempati oleh 3 sekte. Akibatnya, semua ksatria lainnya, 7,000 sampai 8,000 total bergegas menuju gerbang bulan purnama lainnya, tak terhindarkan menyebabkan beberapa kekacauan. Menyaksikan orang-orang asing yang muncul di belakang timnya tiba-tiba dan pemandangan yang ramai, Treasure Flame Immortal of Demon Skill Valley mencibir ketika dia memberitahu seorang murid. Kami akan meniru Taiyi Fantasy Sect dan Heaven's Holding Pavilion. Setelah mengarahkan orang-orang ini ke tim kami, mereka akan memiliki lebih sedikit masalah, namun lebih banyak peluang. Itu terlalu konyol. Bukankah kita membunuh orang? Kami Demon Skill Valley selalu bisa membunuh orang sebanyak mereka. Kirim pesanan saya, siapapun yang memasuki gerbang ini harus mematahkan salah satu lengannya dan menggali salah satu matanya. Siapapun yang melanggar aturan ini akan dibunuh. Apakah kamu bercanda? Hancurkan satu lengan dan gali satu mata? Nonaktifkan diri kita sebelum melihat harta karun? Siapa yang sebodoh itu? Mereka tidak membayangkan bahwa aturan lembah pembunuh iblis lebih kejam karena itu. Semua ksatria yang baru saja berkumpul di sini lari karena stroke. Menonton penampilan tiba-tiba dari begitu banyak ksatria, Zhang Tai bertanya kepada salah satu dari mereka apa yang terjadi dengan gerbang lainnya. Para ksatria itu hanya menyaksikan Zhang Tai dengan mata lugu dan diinginkan karena mereka takut bahwa Zhang Tai akan menetapkan aturan yang sama, ketika mereka hanya bisa menangis tanpa air mata. Meskipun mereka tidak berani menggerakkan sekte besar lainnya, mereka tahu bahwa Zhang Tai lebih rumit daripada ksatria surgawi lainnya. Ketika mereka mengingat bagaimana Zhang Tai mengancam 3 ksatria surgawi sendirian, tidak ada ksatria di dekat gerbang Zhang Tai yang berani bernapas dengan lancar.
Bagaimana dengan Jiang Clan? Zhang Tai bertanya pada Bai Suxian. Jiang Clan tidak menetapkan aturan apapun. Wood Building Immortal toleran. Bai Suxian berkomentar, tidak persis. Di Sen Inice, Jiang Clan lebih lemah dari sekte utama lainnya dan Zhang Tai, mereka tidak berani menyinggung banyak ksatria. Jika tidak ada ksatria ini memasuki gerbang, Wood Building Immortal mungkin tidak bisa berurusan dengan ksatria surgawi lainnya sendirian di dalam gerbang. Sebaliknya, jika orang-orang ini diizinkan masuk, para ksatria surgawi itu akan berpikir dua kali sebelum mengambil tindakan apapun di dalam. Kalau begitu, ksatria Jiang mungkin bisa mendapatkan beberapa manfaat dalam kekacauan. Deyang Immortal menjelaskan kepada Bai Suxian sambil membelai jenggotnya. Bagaimana dengan orang-orang ini? Bai Suxian mengangguk ketika dia bertanya pada Zhang Tai. Sudahlah, mereka bisa memasuki gerbang ini setelah kita. Setelah menerima pendapat Zhang Tai, semua ksatria di belakangnya menghela napas ketika mereka semua memuji Zhang Tai karena jujur, adil dan benar. Bahkan ksatria biadab melemparkan Zhang Tai dengan ekspresi kagum. Beberapa hari yang lalu, Zhang Tai berhadapan dengan 3 sekte besar lainnya demi 4 orang bijak-bijak. Kali ini, dia tidak menempati gerbang bulan purnama. Melalui 2 peristiwa tersebut, prestise Zhang Tai mencapai puncak baru di hati para ksatria ini. Zhang Tai jelas tentang niat dari sekte utama lainnya, namun, Zhang Tai tidak peduli tentang itu. Karena Zhang Tai sudah lama mendapatkannya sutra hutan rimba besar dan memiliki semua jenis buku rahasia, ia hanya tertarik pada menara waktu. Namun, mengingat aspek aneh di tempat ini, Zhang Tai selalu khawatir tentang keselamatan mereka. Untungnya, semakin banyak orang di sisinya, mereka akan semakin aman. Setidaknya, dia bisa melihat bahaya sebelumnya jika ada lebih banyak korban. Tidak peduli apa, para ksatria ini semua adalah elit manusia. Setelah melirik Bai Runshan, Zhang Tai mendapati bahwa Bai Runshan tidak terlihat bagus. Hanya setelah berpikir sebentar, Zhang Tai telah memahaminya. Pavilion Qionglo memiliki tujuan lain dengan membunuh seorang ksatria biadab di perbatasan selatan. Karena Fang Xingyi berada di tim Pavilion Qionglo, yang juga merupakan istri Lord Guangnan, mengingat fakta bahwa konflik antara Tuan Guangnan S Mansion dan ksatria barbar baru saja lega. Pavilion Qionglo, tidak. Imperial Alliance menggunakan tipu muslihat untuk lebih mengintensifkan konflik antara Mansion Tuan Guangnan dan kaum barbar di perbatasan selatan. Trik yang keji, mereka mengacaukan rumah Lord Guangnan di depan umum sementara yang terakhir harus menerimanya. Skema antara sekte dan kekuatan utama ini benar-benar ada di mana-mana dan tidak mungkin dipertahankan. Setelah gelisah selama hampir 1 jam, tiba-tiba, gerbang di depan Zhang Tai menunjukkan kecemerlangan, menyebabkan seluruh Dongtian menjadi seterang siang hari. Setelah cahaya menghilang, mereka menemukan gerbang bulan penuh sudah dibuka. Bab 1550, memasuki gerbang. Sejujurnya, ketika gerbang bulan purnama terbuka dan memberikan kecemerlangan, Zhang Tai tidak merasakan hubungan energi antara gerbang bulan purnama dan 2 bulan purnama di luar. Sedangkan, ketika rune misterius di dalam gerbang mulai mengalir, Zhang Tai merasakan resonansi yang tajam antara menara semua roh di lautan pikirannya dan gerbang bulan purnama ini. Zhang Tai bingung tentang respons ini sementara gerbang pembukaan dan lubang gelap gulita di belakang gerbang tidak memungkinkan Zhang Tai terlalu memikirkannya. Ayo pergi. Ketika gerbang sepenuhnya terbuka dan lebih dari 6.000 ksatria tiba-tiba menghentikan keriuhan mereka, Zhang Tai menarik tangan Bai Suxian saat mereka saling bertukar pandang secara diam-diam.
Kemudian, Bai Suxian menyuntikkan energi spiritual ke tubuh Zhang Tai ketika mereka terbang ke gerbang dengan satu pukulan. Meskipun gelap gulita bagi orang lain, itu jelas merupakan terowongan ke bawah di mata Zhang Tai. Menonton Zhang Tai dan Bai Suxian memasuki terowongan, Bai Xunshan dan Deyang Immortal saling bertukar pandang ketika mereka terbang di dalam pada saat yang sama. Setengah menit kemudian, beberapa ksatria bayangan di belakang mereka saling memandang. Apa yang kita tunggu? Harta karun Great Wilderness Sekte adalah kerugian di sana, cepat. Beberapa ksatria tidak bisa membantu berteriak. Setelah teriakan ini, para ksatria bayangan itu bergegas ke lubang gelap gulita di belakang gerbang bulan purnama. Diikuti oleh semua yang lain seperti kawanan ikan untuk mendapatkan air segar pada upaya penuh mereka karena takut kehilangan sesuatu. Di terowongan, Zhang Tai hanya terbang dengan kecepatan 4 kali suara, yang meskipun cepat untuk orang lain tidak ada artinya bagi Zhang Tai. Seluruh terowongan itu seperti sumur dalam dengan kecenderungan ke bawah itu halus di dindingnya yang tertutup rune yang samar dan mengalir. Dengan kecepatan 4 kali suara, rune yang menerangi itu mundur secepat cahaya di samping Zhang Tai dan Bai Suxian. Lebih cepat? Bai Suxian bertanya pada Zhang Tai. Tidak dibutuhkan. Kita harus tetap dekat dengan ksatria surgawi lainnya. Tidak perlu terburu-buru dulu. Tidak apa-apa bagi kita untuk bergerak sedikit lebih lambat daripada mereka. Apakah kamu tidak takut bahwa mereka akan mendapatkan harta di depan kita? Orang-orang di depan kita mungkin juga martir, kata Zhang Tai sambil tersenyum. Bai Suxian menjadi diam. Adapun gerbang bulan purnama lainnya, saat mereka membuka, semua ksatria surgawi telah bergegas masuk. Tak perlu dikatakan, para ksatria di belakang Zhang Tai dan Wood Building Immortal juga telah bergegas dalam waktu 2 menit. Ada 4 ksatria dari Mansion Tuan Guangnan yang menjaga gerbang bulan purnama untuk kelompok Zhang Tai. Demikian pula, beberapa ksatria juga ditinggalkan oleh Sekte Fantasi Tai, Heavens Holding Pavilion, Pavilion Qionglo. Lembah pembunuh iblis dan Jiang Clan di luar gerbang mereka dalam keadaan darurat. 4 ksatria ditinggalkan di luar gerbang yang ditempati oleh Heavens Holding Pavilion. Ketika mereka berpikir bahwa tidak ada orang lain yang akan masuk, seorang asing muncul di sana, menjadi pendek dan gemuk. Pendatang itu tampak seperti seorang ksatria besi hitam. Karena kepalanya sangat bengkak, penampilan aslinya hampir tidak bisa diidentifikasi. Setengah wajah dibalut dengan kain kasa, dia tampak seperti mumi sementara ditutupi dengan aroma salep berkualitas rendah yang tidak nyaman. Karena kepalanya yang bengkak, matanya berubah menjadi celah. Dari semua sudut pandang, sepasang mata sembunyi-sembunyi di dalam celah itu tampak cabul. Saat melihat pria cabul ini, keempat ksatria mengerutkan kening ketika salah satu dari mereka bertanya kepadanya, "Berhenti, apa yang kamu lakukan?" "Masuk ke dalam." Orang asing itu menjawab dengan polos, "Tinggal jauh dari sini. Jika kamu ingin masuk, pilih gerbang lain." Seorang ksatria berkata dengan tidak sabar sambil melambaikan tangannya seperti mengusir lalat. "Tidak bisakah aku masuk ke dalam dari sini?" "Tentu saja kamu bisa. Tapi belumkah Anda mendengar kata-kata wakil kepala kami Cloud Dragon Immortal? Jika Anda ingin masuk di sini, Anda hanya bisa mendapatkan 10% dari apa yang Anda dapatkan di dalam. Jika Anda kehilangan hidup Anda di sana, tidak ada yang akan peduli dengan Anda. Ini tidak ada hubungannya dengan Heavens Holding Pavilion." Seorang ksatria lain berkata dengan jahat. "Erem, aku sudah mendengarnya. Tidak apa-apa."
Pria itu menjawab dengan murah hati dengan kepalanya yang bengkak saat dia mengangguk dan membungkuk ke arah 4 ksatria dari Heavens Holding Pavilion, menambahkan. Heavens Holding Pavilion selalu adil bagi semua orang, tua atau muda. Itu diketahui oleh kita semua. Saya akan senang bahkan mendapatkan 10% dari pencapaian saya. Kamu. Sebelum seorang ksatria menyelesaikan kata-katanya, pria pendek dan gemuk itu sudah masuk. Tidak peduli apa, tidak ada orang di Heavens Holding Pavilion yang bisa membayangkan bahwa seseorang ingin mengadopsi kondisi ini termasuk Cloud Dragon Immortal. Sampai pria ini bergegas masuk, keempat ksatria saling memandang dengan membabi buta. Setelah melihat sekeliling, mereka menemukan tidak ada orang di sekitarnya. Karena itu, keempat orang itu saling bertukar pandang dengan aneh. Aku ingin tahu apakah pria itu bodoh atau tidak. Tidak, aku harus melihat ke dalam kalau ada masalah. Seorang ksatria bumi memberitahu 3 lainnya. Jika tidak ada orang lain di dalam terowongan, kata ksatria lain dengan tatapan dingin ketika dia membuat gerakan tangan untuk menebas sesuatu. Aku mengerti. Setelah itu, ksatria bumi buru-buru terbang ke terowongan gelap gulita untuk mengejar orang itu. Di terowongan gelap gulita, setelah terbang sekitar 1 menit turun, ksatria bumi dari Heavens Holding Pavilion masih belum menemukan pria pendek dan gemuk itu. Karena itu, ia menjadi ingin tahu tentangnya. Tiba-tiba, sebuah tangan muncul di dinding yang ditutupi dengan rune yang menjulang, mengalir, memegang benda persegi panjang hitam seperti batu bata. Ketika ksatria bumi lewat, dia mendapat serangan diam-diam di sisi belakang kepalanya.